Sayyidina Luqman pernah berkata kepada anaknya. Saya pernah membahas di sini, Sayyidina Luqman ini sebenarnya adalah seorang nabi, tapi tidak termasuk kepada nabi yang 25. Ya. Apa kata beliau kepada anaknya? Ya bunayya, berharaplah kepada Allah, urjullaha raja'an la ta'man fihi makrun. Berharaplah kepada Allah dengan harapan yang tidak membuat kamu merasa aman dari makarnya Allah. Jadi kita ini merasa hamba Allah, merasa dapat bantuan rahmat dari Allah, tapi nggak boleh merasa aman juga dari makar Allah. Kita ikut satu aliran, satu kelompok, dikatakan oleh kiainya, ustadznya, syekhnya, inilah thariqah terbaik, inilah manhaj terbaik. Bukan berarti antum nggak akan tergelincir. Ya. Begitu juga sebaliknya kepada orang khaf lillahi khaufan la ya'as fihi min rahmatillah. Takutlah kepada Allah dengan rasa takut yang tidak membuat kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Lalu muncullah ayat, ya, surat Al-Mu'minun ayat berapa itu? Surat Yusuf, surah Yusuf ayat 87. Innahu la yai'as min rauhillah, la yai'asu min rauhillah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang yang kafir. Ya. Berputus asa itu ada terhadap diri sendiri, ada terhadap lingkungannya, orang lain bahkan negaranya. Maka orang-orang yang sudah memutus rahmat Allah untuk negeri ini dan mengatakan negeri kita sudah kacau, ngomong kacau tiap hari, itu di kalbunya ada kekufuran, kufur nikmat. Ini bukan kufur murtad, ya, kufur apa? Kufur nikmat. Saya sudah sering katakan Bapak Ibu Saudara yang karena Allah, negeri kita Allah takdirkan menjadi negeri paling santai sekarang ini. Di negara manapun gak ada yang sesantai negeri kita. Dan ini nikmat paling besar. Nikmat paling besar. Bapak yang sudah berjalan manapun, yang sudah keluar negeri manapun, negeri kita paling enak. Di sini azannya boleh speaker keluar nggak? Oh, di luar mana boleh, Pak? Di Bintaro sudah ada satu masjid begitu, ya. Nggak boleh keluar. Nggak tahu satu masjid atau 2 masjid. Jadi azannya cuma di dalam masjid. Ya lucu juga sih. Cuma alhamdulillah jamaahnya udah ngerti, udah disiplin, tetap datang. Cuma azan aja nggak mau denger, nganggapnya privacy, terganggu. Ya sudah, ya. Pengurusnya masih nahan-nahan hati, nahan-nahan diri. Cuma masjid itu nggak azan, masjid samping pagar azan, dan itu banyak sekali. Kita bilang rasain nanti, syukurin nanti. Betul, di negara-negara lain tidak ada azan seramai kita, karena di negeri ini, nah ini nikmat besar, Pak. Bangun musola masjid IMB belakangan. Benar nggak? Jujur aja lah, ya. Jujur aja. Kita ini dulu sangat enak sekali. Bapak kalau pakai ukuran IMB, bisa banyak tuh masjid dibongkar. Nah, enggak juga bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi dia dengan suudzonnya kepada alam sekitarnya. Merasa dizolimi terus. Udah seenak ini hidup, masih merasa begitu aja. Jadi kadang-kadang seseorang itu sudah enak hidupnya, tapi karena kata-kata orang dia menjadi berubah. Itu sebabnya saya berkali-kali mengatakan sesuai hadis Nabi, istafti qalbak. Kamu kalau sebelum berbicara dengan orang, dengarkan kolbumu dulu. Jangan kolbu orang yang didengerin. Istafti qalbak. Ini perintah Nabi. Mintalah fatwa, tanya dirimu sendiri, kolbumu. Sebenarnya kolbumu bilang apa terhadap alam sekarang? Dan nikmat negeri ini kita bisa makan, ya. Sesusah-susah orang di negeri ini mobil ada di rumahnya, atau minimal ada 2 motor di rumahnya, ada TV, benar ya? Bahkan rumah kardus aja di TV-nya, dibuka-buka lah ada motornya.
Dibuka lagi, handphonenya lebih canggih dari handphone kita. Ya, kalah handphone Bapak kali Pak ya. Itu semiskin-miskin orang di sini masih mau coba kayak pengungsi Suriah, berhari-hari mereka nggak makan. Ya. Bapak kalau pergi ke Paris Pak, di sana ada satu tempat terbuka, semua imigran tidur di situ di bawah kolong langit. Mulai yang kulit hitam, kulit putih, kulit abu-abu nggak jelas ya, semuanya ada di situ. Pagi-pagi mereka jalan, nggak tahu kemana, nggak ada tempat tinggal. Saya lihat, saya lirik-lirik, itu kebanyakan orang-orang Islam. Ya, mereka lari dari kampungnya. Kita nggak perlu lari Pak, dari kampung kita. Ya, kita masih bisa makan. Jika kita nggak syukuri ini, tunggulah masa nanti. Nah, kita tutup dengan ayat Qul ya ibadi, ya. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala asa terhadap diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Kenapa zunub? Dosa itu bahasa Arabnya zunub. Zunub dan zanub itu mirip. Perbuatan yang ada ujungnya, yang membuat kita kepikiran terus. Nah itu zunub tuh. Kecuali psikopat, dia nggak merasa bersalah ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Apapun yang pernah kita lakukan di masa lalu, selama tidak syirik, Allah ampuni semua. Innahu huwal ghafurur rahim. Itulah makna ghafur. Ada ghafar ya. Ghafar itu mengampuni dosa yang zahir. Ghafur mengampuni dosa yang batin, yang terdalam, bahkan yang terbanyak. Itu ghafur. Khusus kepada orang yang husnuzan kepadanya. Maka bangunlah husnuzan bahwa Allah Maha Pengampun, insya Allah Allah ampuni. Bahkan pasti. Innallaha yaghfiru innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah ampuni selain syirik kepadanya. Jadi jangan bikin Allah cemburu aja. Jangan khianat kepada Allah, jangan syak kepada Allah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Gimana Ustaz? Cukup? Ada tanya jawab? Assalamualaikum. Ya, ada satu doa yang saya nggak ingat waktu itu punya yang di mana. Isinya adalah tidak ada aku, tidak ada egoku, tidak ada keinginanku, tidak ada maksudku. Yang ada hanyalah Engkau. Maka itu bagian dari Engkau. Dan kalau memang itu bagian dari Allah, untuk bagian lainnya gimana? Ya. Itu adalah pemaknaan la ilaha illallah. Khauf dan raja lebur di dalamnya. Ya. La ilaha, ilah itu bahasa Arab artinya tempat berharap, tempat menyembah. Ya, objek yang dituju. Maka kalau kita mengatakan la ilaha illallah, ya Rabb, tiada kehendakku, tiada tujuanku kecuali Engkau. Itu la ilaha illallah. Maka seorang dai, seorang guru, seorang murid itu wajib mengamalkan la ilaha illallah. Maka di torikot saya torikot ngaji. Nah, ngamalin ngajinya gimana? Minimal setiap pagi dan sore baca la ilaha illallah 100 kali. Ilaha illallah dengan makna tadi. Makna yang paling ujung, la maksuda illallah. Tiada yang kami tuju, tiada yang kami harapkan, tiada yang kami leburkan kehendak kami, tujuan kami kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baca la ilaha illallah itu munculkan makna itu, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisikkan ke kalbu. Kita sudah gak ada masalah orang mau zikir keras, mau zikir lembut, itu urusan dia. Ya, yang penting keras ke dalam kalbunya, supaya kalbu yang tuli dia langsung sadar dengan kalimah ini. Itu zikir favorit saya setiap kali ba'da salat. Ya, ternyata dalam hadis Nabi, hadis Imam Nasai,
Ada beberapa model zikir. Ada zikir 33 subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tutupnya la ilaha illallah 100 sekali. Jadi 33 tambah la ilaha illallah 100. Tapi ada yang unik. Nabi berzikir subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25, la ilaha illallah 25. Di hadis yang lain enggak. Nabi mengatakan subhanallah bihamdi subhanallah 100 kali. Berarti itu cuma contoh aja. Nah, saya kalau sudah zikir la ilaha illallah bisa-bisa nggak ada angkanya, Pak. Senikmat-nikmatnya, senyaman-nyamannya, sepanjang waktu yang ada. Dan nikmat sekali. Makanannya kolbu itu zikir la ilaha illallah. Itulah makna afdalul zikri la ilaha illallah. Makanan kolbu terlezat itu la ilaha illallah. Namun harus tahu caranya. Ya. Kalau belum tahu cara buatnya, maka mintalah agar dibuatkan oleh guru yang itulah koki kolbu, ya, ahli masak kolbu. Jangan cuma memanjakan lidah, datang ke resto karena kita tahu masakan di situ enak. Ini franchise aja, beda tempat, yang ini enak, yang ono gak enak. Kita manjakan badan ini, lidah ini cuma karena sesuai dengan kelezatan makanan di situ. Mau antri bahkan, mau nunggu, beberapa kita lihat berdiri. Kapan kita mau antri untuk kolbu? Kapan kita mau kemanapun si ahli kolbu datang, kita papas dia terus, kita pepet dia terus, kita ngaji terus. Maka ta'lim itu adalah cara mengolah la ilaha illallah. Ta'lim apa? Ta'lim qalb, ya. Maka saya untuk supaya terjaga kalau lagi ngajar itu, Pak, biar nggak emosi, saya ceritakan malam tadi di Al-Badar, ya. Saya sengaja cari sandaran, Pak. Karena Nabi mengatakan jika engkau marah, duduklah. Jika masih marah, tidurlah. Nah, itulah rahasia Ustadz, marah-marah kalau lagi ceramah, ya. Ini juga rahasianya. Kenapa kita kalau khutbah dianjurkan pegang tongkat, ya, biar ego emosinya bisa tersalurkan, nyandar di tongkat. Ya, itu luar biasa, Pak. Saya ngerasakan sendiri. Jadi kalau saya nggak pakai sandaran tuh, saya pegangan apa kek, yang penting ada yang saya pegang. Kalau nggak, wah, udah kayak panglima perang kita di atas podium. Di atas podium doang, ya. Ketemu polisi ciut. Di jalan ketemu polisi lalu lintas. Mana STNK-nya? Wah, ciut juga kita, ya. Oke, gitu, Pak, ya. Silakan ambil kepada ahlinya bagaimana cara mengolah, membumbui la ilaha illallah. Nanti ketemu makna itu. Ya. Cukup. Nah, ini depan dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pembahasan yang tadi, sebenarnya bagaimana kita bisa menguatkan kolbu kita dengan jawaban yang tadi, Pak. Sehingga ada sesuatu orang yang berbicara A atau B atau C, kita tidak terpengaruh. Tadi kan kita harus bertanya kepada kolbu kita. Betul. Sendiri, sedang kita belum bisa berkomunikasi. Iya. Sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Rasulullah ajarkan tentang politik kepada umat Islam. Kalau kita semua contohnya apa saja, mendengar, saya sendiri sih beberapa mendengar Rasul memberikan kebijakan politik tentang suatu negara atau daerah pemerintahan, sehingga menjadi contoh gitu. Iya, bagus. Assalamualaikum. Bagaimana cara berkomunikasi dengan kolbu? Ya harus tahu dulu namanya, Pak. Nama diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, kenal Allah. Kolbu itu dia dapat sinyalnya dua. Satu ke akal. Si akal dipengaruhi oleh pendengaran, pandangan,
lalu baru dia berpikir. Itu kemudian akan mempengaruhi akal juga. Jadi kalau nggak penting-penting aman, baca yang di grup nggak usah dibaca loh Pak, kerajinan baca, mending baca Quran, ya. Lalu gimana caranya? Tenangkan kolbunya dengan zikrullah, maka kolbu akan menunjuki jalan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah kolbu jadi tenang. Kalau belum ketemu guru yang bisa menghantarkan kita untuk mengenal diri kita sebenarnya, cukup cari dulu guru yang bisa menghantarkan kita bagaimana menyebut nama Allah dalam kolbu. Disebut dengan talqinuz zikr. Ya, cari guru yang bisa mentalkin. Ya, banyak masyayikh bisa. Ya, dicari dulu lah. Saya dan dulu kan lama juga nyarinya. Ya. Sampai kemudian kita dapat berbagai macam. Di sini terdapat getarannya, di sini tidak. Setelah kolbu itu terbiasa zikrullah, akhirnya dia tenang. Kalau kita tenang, baru kita bisa mendengarkan dia lagi berisyarat apa. Pernah ngeliat ada orang marah? Pernah? Jangan-jangan kita marah tiap hari. Kalau kita lagi marah, orang apa ngomong apa, kita denger nggak? Nggak hiraukan. Atau kita lagi cemas nih, klusak-klusuk, bisa nggak kemudian jangan kemudian hari ini jangan nggak tenang, ya, handphone ketinggalan, padahal di sakunya, kacamata nggak tahu di mana nih, padahal udah kacamataku, ya, itu sering terjadi, ya, sering terjadi. Jadi tenangkan kolbunya dengan zikrullah. Zikir di kolbu itu khusus Asmaul Husna tanpa menyebut kata-kata yang lain, misalnya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, itu aja. Allah, itu aja. Tapi itu ada tekniknya, ya, supaya kolbu ini bisa menyerap nama ini. Itu yang pertama, ya. Jadi zikir kolbu kan, dan nanti berbicara apa. Terus yang kedua tadi tentang, ada nggak contoh langsung dari Rasulullah beliau mempunyai kebijakan politik? Yang pertama saya kasih tahu, di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu politiknya di pola Makkah beliau ngalah. Bahkan di pola Madinah beliau maju mundur, bahkan di tahun ke-6 masih ngalah ketika perang Hudaybiyah. Bukan perang, perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian itu kan dibuat ketika Nabi hendak mau masuk kota Mekah, dihalangi. Berarti belum mundur juga sejenak. Jadi kebijakan politik Nabi itu sering ngalah untuk menang. Sering ngalah untuk menang. Apalagi Nabi SAW awal-awal, karena Madinah itu kota kecil, kota Yathrib, Nabi yang bikin. Karena ketika Nabi masuk kota Madinah, banyak rombongan imigran pindah. Jadilah Madinah kota yang hidup. Jadi hidup kota Madinah. Tadi disebut kota Pak Yathrib gitu. Yathrib itu nama orang. Ya, kampung desa lah, desa Yathrib. Lama-lama jadi kota besar, maka disebut Al-Madinah, kota besar An-Nabawiyah, yang sudah diwarnai, dihidupkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara Nabi menghidupkan kota itu, ini contoh. Nabi mau bikin masjid, pakai tengkar nggak Nabi bikin masjid? Tengkar dulu baru bikin masjid, ya. Ya, di sono nggak kunut, ini kunut. Nah, gitu. Atau pengajian kita nggak diizinin di sono. Itu di beberapa masjid cuma masalah kunut, Pak. Itu buat masjid baru. Sekarang udah beda lagi nih. Udah beda lagi, masjidnya hilang. Bangunannya masih ada, masjidnya udah hilang. Paham maksudnya, ya? Nabi itu ketika jalan masuk kota Madinah, itu tangannya dipegang, dicium tangan semua orang yang lewat, ya. Tangan Nabi dipegang, ya, selama mereka masih bisa megang tangan Nabi. Tapi Nabi berombongan, ya. Terus kata semua kaum, semua suku, wahai Rasulullah, bangunlah masjid, bangunlah rumah di komplek kami, di klan kami, di suku kami. Di sini banyak tanah kosong. Nabi mengatakan, da'hu, biarkan ontaku, fa innaha ma'murah, dia sedang diperintah oleh Allah.
Terus sampailah di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi kemudian kaget. Si onta ternyata berhenti di sana, lalu duduk di sana. Ia buruk, duduk. Maka kemudian Nabi mengatakan kepada keluarga Abu Ayyub, wahai keluarga Abu Ayyub Al-Ansari, saminuni ha'aitakum. Berapa harga tanah kalian? Tahu nggak Bapak, tanahnya tanah apa? Tanah kuburan. Itu tanah kuburan yang dijadiin masjid. Kuburan orang-orang musyrik di situ. Jadi Nabi cari tanah yang udah nggak bakal dijual orang, yang orang udah nggak perhatiin, dan tidak ada yang berbangga dengan tanah itu. Abu Ayyub tinggal di depan itu, di depan tanah kuburan. Orang nggak ngira Abu Ayyub bakal diperhatikan Rasulullah SAW. Ternyata di dalam batinnya dia berdoa, ya Allah, kami nggak punya apa-apa. Tanah ini semoga bisa menjadi tempatnya Rasulullah SAW. Jeritan hatinya, munajat kolbunya didengar oleh Allah Sami'un Alim. Ya, berarti Nabi pendirian politiknya, keputusan hal terkecil pun itu pakai wahyu. Kita kan nggak dapat wahyu, Pak. Ada yang dapat wahyu, kecuali anaknya namanya Wahyu. Nabi kasih kisi-kisi. Falisalli rakaatain. Berwudu yang bagus, sholat 2 rakaat. Disebut sholat istikharah atau sholat hajat. Maka kita menyarankan kepada pemimpin di setiap masa, dimanapun dia, walaupun dia cuma memimpin keluarga sampai memimpin negara, sholat istikharah lah setiap hari untuk semua urusan kita, atau sholat hajat. Nabi SAW pernah membangun MOU politik dengan orang-orang Yahudi, tapi mereka berkhianat, membocorkan strategi Nabi. Andainya Yahudi tidak mengkhianati Rasulullah, mungkin sampai saat ini kita dibolehkan membuat MOU dengan mereka. Tapi di Nawaqidul Islam, ya, di syarah-syarah Nawaqidul Islamnya Muhammad Wahab, itu disyarah oleh ulama-ulama belakangan, ulama pengikut dia. Siapa yang bekerja sama dengan orang-orang musyrik, maka kufur. Ini ditolak oleh para ulama. Kenapa? Yang kerja sama Amerika siapa? Saudi kan? Maka fatwa itu ditentang oleh ulama-ulama mereka sendiri. Yang kerjasama, yang buka kerjasama hubungan bilateral dengan Israel siapa? Saudi, Pak. Berani ulama Saudi ngeluarin fatwa, masuk penjara dia. Mau bilang kepada antum, hati-hati ngambil fatwa dari Saudi, karena fatwanya sudah bias, terutama fatwa bidang politik, bidang-bidang muamalat. Mulai tadi bab demokrasi sampai ke bab kebijakan-kebijakan. Mana ada sekarang kita dengar ulama Saudi sudah mengeluarkan fatwa haram bangun hubungan bilateral dengan Israel. Nggak ada, malah dia bilang boleh. Benar nggak? Imam Masjidil Haram loh, Salafi loh dia, Pak. Tapi kayaknya banyak juga Salafi mengeluarkan dia. Berarti dia Salafinya sudah beda. Salafi Masjidil Haram udah beda lagi dengan Salafi masjid sini. Ya, ada di sini sama Pak. Ya, tanya tuh, itu imam ente gimana tuh ya. Baik, kira-kira itu sudah jam 6 kurang 10 ya. Ada satu lagi. Oke, baik. Politik. Ulama sejarah itu tidak pernah jatuh ke politik. Masuk politik. Ini bagaimana menurut dia ulama yang sudah masuk politik, ketika dia sudah masuk politik, kenapa satu ulamanya demi penguasa? Oke, baik. Ibnu Khaldun itu menukil kalamnya Imam Abu Hanifah dan Malik. Jadi
dominan nubuatnya daripada mulknya, kekuasaannya. Kalau kita kan beda, dominan kekuasaan daripada keagamaan. Jika ada ulama berpolitik, maka dia akan meninggal seorang ulama. Nggak usah partai A, partai B, semuanya. Di semua partai ada ulama loh jadi caleg. Ya, partai apa aja ada Pak? PKB, PKS, PBB, apalagi? Ini serba salah sih kalau jadi ulama. Nggak berpolitik dikata-katain sama jamaahnya. Ya, Islam tidak terpisah dari politik. Giliran berpolitik mereka bilang, Pak Kiai, kenapa ente berpolitik? Pesantren ente gimana nasibnya? Bingung Pak jadi kiai itu ya. Sama kiai punya mobil nggak punya mobil. Emang susah jadi kiai. Giliran pakai mobil bagusan dikit, kata jemaah, kiai sekarang susah yang zuhud. Serba salah. Kiai jomblo susah Pak, kiai kawin susah juga. Ya, kita doakan saja ulama-ulama kita yang terjun ke dunia politik, mereka tetap mengajari umat, membimbing umat lewat langkah-langkah politiknya. Amin ya rabbal alamin. Untuk pemimpin di negeri ini dan semua negeri-negeri umat Islam dan semua ulama-ulama di negeri ini dan di negara-negara Muslim dan umat Islam semuanya, kita kirimkan untuk mereka surah Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillah. Amin. Semoga bermanfaat, semoga negeri kita tambah berkah, tambah rahmah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan salat.